Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita, sehingga kita semua masih diberi kesehatan hingga hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita rindukan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Prayoga Fajar Setiawan dari kelas Hukum Keluarga Islam A. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi filsafat ilmu, yaitu epistemologi Islam. Yang pertama, pengertian epistemologi Islam. Pengertian epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan secara etimologis berasal dari kata Yunani epistemologi yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti teori tentang studi atau studi tentang. Jadi secara terminologis, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas atau kebahasaan pengetahuan. Dengan cara mengetahui unsur-unsur itulah, kemudian suatu pengetahuan dapat dikonfirmasi validitasnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam epistemologi adalah hakikat, eksistensi, dan ruang lingkup pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metodologi ilmu tentang cara mengetahui suatu pengetahuan, sarana yang digunakan dalam rangka kerja metodologis tersebut, dan uji validitas pengetahuan. Selanjutnya, pengertian epistemologi Islam. Menurut Harun Nasution, episteme berarti pengetahuan, dan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Harun Nasution mengajarkan bahwa Islam, menurut istilah, Islam sebagai agama adalah agama yang ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami secara kasar bahwa epistemologi Islam adalah filsafat hukum yang menganalisis hukum Islam secara metodologis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Oleh karenanya, tidak salah pula bagi sebagian kalangan, epistemologi Islam seringkali disebut sebagai filsafat hukum Islam. Selanjutnya, perkembangan epistemologi Islam. Perkembangan epistemologi Islam. Dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak terdapat kata filsafat. Tidak berarti bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengenal apa yang dimaksud dengan filsafat itu. Dalam kedua sumber itu dikenal kata lain yang sama maksudnya dengan itu, yaitu hikmah. Pemikiran terhadap hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam, disebabkan oleh adanya dorongan Al-Quran dan Sunnah Rasul agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, lebih-lebih dalam persoalan yang fundamental menyangkut akidah dan keyakinan agama. Al-Asy'ari sering kali disebut sebagai bapak teologi umat Islam Indonesia. Dapat dikatakan sebagai salah satu tokoh pemrakarsa filsafat dengan hukum Islam. Al-Asy'ari adalah generasi kedua setelah Al-Kindi yang hidup antara tahun 1805 Hijriah atau 801 Masehi sampai 260 Hijriah atau 873 Masehi. Sementara Al-Kindi yang menguasai dengan baik bahasa Yunani dan bahasa Syria dikenal yang inilah dikenal sebagai pengulas dan penerjemah buku-buku filsafat Yunani ke bahasa Arab, termasuk penerjemah buku Plotinus yang sangat terkenal, yaitu Aeneas, yang di dalamnya membahas ajaran-ajaran Plato dan Aristoteles. Pada waktu itulah filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam mulai menemukan bentuknya. Begitu besarnya pengaruh filsafat Yunani kala itu, sehingga tidak sedikit umat Islam yang mencurigainya. Bahkan ada yang tegas-tegas menentangnya sebagai perbuatan bid'ah dan menyesatkan seperti disinyalir Asy'ari tadi. Alasan mereka cukup masuk akal, yaitu bahwa seandainya filsafat
Yunani merupakan bagian dari petunjuk Allah dan di dalamnya ada kebenaran, maka pastilah Nabi dan para sahabat membahasnya. Penentangan pada zaman Asy'ari tidak berhasil menghentikan laju perkembangan filsafat. Pada buktinya, filosof-filosof besar tetap saja lahir setelahnya. Bahkan dalam kurun waktu yang sangat rapat, hanya 9 tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi, sebelum wafatnya Al-Kindi yang lahir sekitar satu dasawarsa sebelum meninggalnya Khalifah Ar-Rasyid, lahir Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria ibnu Yahya Al-Razi. 7 tahun kemudian, yaitu tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi, lahir filosof besar lainnya yaitu Abu Nasir Al-Farabi. Abad berikutnya muncul Ahmad ibnu Muhammad ibnu Yaqub Misqalai tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi sampai 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Kemudian ada Ibnu Sina yang hidup antara tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi hingga 428 Hijriah atau 1037 Masehi yang digelari Asy-Syaikh Ar-Rais. Kemudian setelah itu berturut-turut datang Ibnu Majah, Ibnu Tifail, Ibnu Rusdi, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Pada akhirnya filsafat Islam tumbuh hingga sekarang. Selanjutnya ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber utama dalam perbuatan dan rujukan hukum-hukum yang mengatur tentang tingkah laku dan kehidupan manusia. Selanjutnya ada Al-Hadis. Al-Hadis merupakan setiap perkara atau hukum yang tidak ditemukan secara tersurat dalam Al-Quran akan menggunakan sunnah sebagai sumber pembanding. Al-Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ijma. Pengertian Ijma adalah sumber hukum yang telah mendapatkan kesepakatan dari ulama karena belum ada aturan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun sifatnya bagi semua umat Islam adalah mengikat. Kemudian yang terakhir ada Qiyas. Qiyas dalam istilah usul yaitu menyusul peristiwa yang tidak ada nas hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nas bagi hukumnya. Selanjutnya ada episteme bayani, burhani, dan irfani. Yang pertama, episteme bayani. Secara etimologi, bayani mengandung beragam arti yaitu kesinambungan, al-waslu, keterpilahan, al-fusul, jelas dan terang, al-zuhur, dan al-wudhu, dan kemampuan membuat terang dan generik sebagai episteme keterampilan dan kejelasan tadi mewujud dalam al-bayan, al-ibarat, perspektif dan metode yang sangat menentukan pola pemikiran tidak hanya dalam lingkup estetik susastra, melainkan juga lingkup logik diskursiv. Dengan kata lain, bayan berubah menjadi sebuah terminologi di samping mencakup arti segala sesuatu yang melengkapi tindakan memahami. Epistemologi bayan muncul bukan sebagai hal baru, akan tetapi ia memiliki akar historisnya dalam sejarah budaya dan tradisi pemikiran Arab. Sebagaimana dimaklumi, bahasa Arab diyakini sebagai bahasa wahyu Tuhan. Oleh karena itu, cukup berdasar bila dikatakan bahwa determinan historis awal mula peradaban Islam adalah sinergi bahasa dan agama. Awal mula aktivitas ilmiah yang mewarnai budaya Arab Islam berupa penghimpunan bahasa Arab dan peletakan dasar-dasar tata kebahasaan seiring dengan upaya memahami ajaran agama dalam dan memproduksi wacana keagamaan yang membangun rasionalitas keagamaan Arab dengan produk intelektual yaitu ilmu kebahasaan dan ilmu agama. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi istidlal secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan
jadi dan langsung, sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks. Dalam Bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik Bayani adalah aspek esoterik atau syariat. Selanjutnya, episteme burhani. Burhan secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Dalam istilah logika, al-burhan adalah aktivitas intelektual yang membuktikan kebenaran suatu prosesi melalui pendekatan deduksi dengan cara menghubungkan proporsi yang satu dengan yang telah terbukti secara aksiomatik. Dengan demikian, burhan merupakan aktivitas intelektual untuk menetapkan suatu proposisi tertentu. Untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi burhani menggunakan aturan silogisme. Dalam bahasa Arab, silogisme diterjemahkan dengan al-qiyas al-jami' yang mengacu pada makna ashal, mengumpulkan. Secara istilah, silogisme adalah suatu bentuk argumen di mana dua proposisi yang disebut premis dirujukan bersama sedemikian rupa sehingga sebuah keputusan atau konklusi pasti menyertai. Namun karena pengetahuan burhani tidak murni bersumber pada rasio, tetapi didasarkan juga atas rasio objek-objek eksternal, maka ia melalui tahapan-tahapan tersebut dilakukan silogisme, yaitu tahap pengertian atau makhulat, tahap penyertaan, ibarat, dan tahap penalaran tahlili. Tahap pengertian adalah proses abstraksi atas objek eksternal yang masuk dalam pikiran. Menurut Al-Jabiri, penarikan kesimpulan dengan silogisme harus memenuhi beberapa syarat, yaitu mengetahui latar belakang dari penyusunan premis, adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan, mengetahui latar belakang kesimpulan yang diambil harus bersifat pasti dan benar, sehingga tidak mungkin menimbulkan kebenaran dan atau kepastian. Menurut Amin Abdullah, sumber pengetahuan burhani adalah realitas atau al-waqi', baik realitas alam, sosial, humanitas, maupun keagamaan. Ilmu-ilmu yang muncul dari tradisi burhani disebut sebagai al-alim al-husni, yakni ilmu yang dikonsep, disusun, dan disistematiskan melalui premis logika, dan bukannya lewat otoritas teks, otoritas salaf, ataupun institusi. Premis-premis logika keilmuan tersebut disusun melalui kerjasama antara proses-proses abstraksi dan pengamatan indrawi yang sahih, atau dengan menggunakan alat-alat yang dapat membantu dan menambah kekuatan indera seperti alat-alat laboratorium, proses penelitian lapangan, dan penelitian literatur yang mendalam. Peran akal di sini sangat menentukan karena fungsinya selalu diarahkan mencari sebab akibat. Sementara tolak ukur validitas keilmuan ditekankan pada korespondensi, yaitu kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum alam. Selain itu, ditekankan pula aspek koherensi, yakni keruntutan atau keteraturan berpikir logis, serta upaya yang terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan temuan-temuan, rumus-rumus, dan teori-teori yang telah dibangun dan disusun oleh akal manusia. Selanjutnya, episteme irfani. Irfan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan olah nurani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain. Dengan demikian, secara metodologi, pengetahuan rohani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Tahap pertama, persiapan. Untuk bisa menerima limpahan pengetahuan, seseorang biasanya harus menyelesaikan jenjang-jenjang kehidupan spiritual.
Para tokoh berbeda pendapat tentang jumlah jenjang yang harus dilalui. Namun setidaknya ada 7 tahapan yang harus dijalani. Semuanya berangkat dari tingkatan yang paling dasar menuju tingkatan puncak, di mana saat itu hati telah menjadi netral dan jernih, sehingga siap menerima limpahan pengetahuan. Kedua, tahap penerimaan. Jika telah mencapai tingkatan tertentu dalam sufisme, seorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara iluminatif. Pada tahap ini, seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga dengan kesadaran itu ia mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Namun, realita kesadaran dan realita yang disadari tersebut karena bukan objek eksternal, keduanya bukan sesuatu yang berbeda tetapi merupakan eksistensi yang sama, sehingga objek yang diketahui tidak lain adalah kesadaran yang mengetahui itu sendiri. Begitu diperoleh melalui representasi atau data-data indera apapun. Bahkan objek eksternal sama sekali tidak berfungsi di dalam membentukkan gagasan-gagasan umum ini. Pengetahuan ini justru terbentuk melalui unifikasi eksistensial. Ketiga, pengungkapan. Ini merupakan tahap terakhir dalam proses pencapaian pengetahuan irfani, di mana pengalaman mistik diinterpretasikan, diungkapkan kepada orang lain melalui ucapan atau tulisan. Namun, karena pengetahuan irfan bukan termasuk tatanan konsepsi kehadiran Tuhan dalam diri dan kehadiran diri dalam Tuhan, sehingga bisa dikomunikasikan, maka tidak semua pengalaman ini dapat diungkapkan. Selanjutnya, epistemologi bayani, burhani, dan irfani dalam pembaruan serta pengembangan hukum Islam. Dalam tradisi Islam, hukum Islam dapat diterapkan sebagai hukum ciptaan Tuhan yang tertuang dalam wahyu, sehingga bersifat idealistik. Dapat juga dipahami sebagai hukum ciptaan pemikir Islam atas jerih payahnya memahami hukum Tuhan yang lazim disebut dengan fikih. Hukum yang diterapkan oleh pemerintah Islam dapat juga disebut hukum Islam. Bahkan perbuatan hukum tentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pemeluk Islam dapat juga disebut hukum Islam. Dengan demikian, lahan hukum Islam menjadi luas. Yang menjadi bahan di sini adalah hukum Islam yang dalam pengertian fikih. Persoalan yang mengusik para pemikir hukum Islam utamanya dewasa ini adalah adanya pandangan bahwa hukum Islam yang ditulis oleh para ahli hukum Islam di masa lalu adalah ketinggalan zaman. Kendati hukum Islam itu berasal dari Allah, tetapi tampaknya peran akal manusia sangat penting dalam membumikan pesannya yang tertuang dalam wahyu. Karena itu perlu dilihat otoritas akal, perumusan, dan aktualisasi hukum Islam. Arti pembaruan dan pengembangan hukum Islam. Hukum Islam menurut Habsyi As-Siddiqi ialah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerangkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan kajian usul fikih, hukum Islam terbagi menjadi dua. Pertama, hukum Islam kategori syariat dan hukum Islam kategori fikih. Syariat menurut Satria Effendi Muhammad Zain adalah al-nusuh al-muqaddasah, nas-nas yang disucikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia. Syariat adalah wahyu Allah secara murni yang justru ia tetap tidak dapat berubah dan tidak boleh berubah. Adapun fikih dalam istilah usul fikih adalah pemahaman atau apa yang dipahami dari al-nus al-muqaddas itu sendiri. Fikih apabila diartikan sebagai pemahaman berarti merupakan proses terbentuknya hukum melalui daya nalar, baik secara langsung dari wahyu yang memerlukan pemahaman ataupun secara tidak langsung. Sedangkan pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, atau menetapkan hukum baru yang menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia yang sekarang. Yang dimaksud ketentuan hukum Islam di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih. Oleh karena itu, pentingnya epistemologi integrasi.
Bagaimana memperoleh pengetahuan dalam pandangan Islam? Al-Quran telah banyak memberikan informasi. Di samping sebagai petunjuk kepada manusia, cara memperoleh pengetahuan ini dapat dipahami secara lafzi dari berbagai ayat yang mengisyaratkan agar Al-Quran dijadikan sebagai sumber ilmu. Kesimpulan, yang pertama, epistemologi Islam seringkali disebut sebagai filsafat hukum Islam adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hukum Islam sebagai objeknya. Kemudian, sejarah perkembangan epistemologi Islam sudah dimulai sejak zaman filosof Yunani yang diawali oleh Al-Asy'ari dan kemudian terus berkembang meskipun mendapat pertentangan. Hal ini membuktikan bahwa filsafat Islam tidak lebih muda dari filsafat Yunani yang lebih banyak dikenal. Kemudian dalam berfilsafat, umat Islam memiliki sumber hukum terdiri, yaitu memiliki sumber hukum tersendiri, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Adapun 3 cara memperoleh pengetahuan tentang maslahah, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Bayani menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh aturan kebahasaan. Secara langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah, sehingga perlu tafsir dan penalaran. Perlakuan terhadap teks sangat dominan. Tanpa teks, pengetahuan tentang maslahat tidak didapat. Tanpa teks, pengetahuan tentang maslahat tidak didapat. Yang kemudian burhani adalah argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Posisi akal sangat dominan dalam menyikap pengetahuan maslahat. Irfani. Kemudian irfani adalah sarana memperoleh pengetahuan maslahah dengan ulah rohani dan kesucian hati. Nas diyakini bersifat esoteris dan eksoteris, tetapi makna esoteris lebih mendominasi makna satu ajaran. Dalam memahami ajaran Islam dan dalam menyingkap pengetahuan tentang maslahah, perlu epistemologi integratif, yaitu epistemologi yang memperlihatkan aspek bayani, burhani, dan irfani. Ketika hukum-hukum Tuhan dipahami dengan pemahaman parsial, maka yang akan terjadi justru akan merusak kemaslahatan manusia. Jika episteme bayan dijadikan satu-satunya cara dalam memahami teks, maka hukum kehilangan daya akomodatifnya. Respon terhadap perkembangan baru akan terhalangi, sebab nas berbatas, hanya mengatur hal-hal fundamental dan mendasar dalam kehidupan. Ketika epistisme burhani dipakai sebagai satu-satunya epistemologi, maka Tuhan menjadi tidak dipatuhi. Nasnya diabaikan, sedangkan penekanan pada aspek irfani akan menghilangkan unsur rasionalitas dan membawa pada praktek keberagamaan yang menyimpang dari syariat. Dengan demikian, integrasi menjadi suatu hal yang urgent dalam menyikapi dan memahami unsur kemaslahatan dalam hukum. Dengan berpijak pada 3 epistemologi ini, pembaruan dan pembangunan hukum Islam harus berjalan agar hukum Islam selalu mampu merealisasi tujuan syariat semaksimal mungkin, yaitu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.